Hadis sudah habis, ayat sudah habis, gue putar-putar cerita itu film. Selesai acara itu saya bilang ke jamaah, tadi saya ceramah terus saja lama betul. Kata mereka, kami yang mendengar lebih lama. Di BPJS Ketenagakerjaan, masya Allah. Kuncinya kalau mau mencari perhatian Allah, tanamkan rasa sayang. Saya kalau membeli tak pernah saya tahu. Makanya almarhumah emak saya kalau belanja ke pajak, saya disuruhnya beda. Mak, aku ikut geram, foto saya ikut. Dia tahu, karena kalau saya nanti membeli saya bayar. Saya bilang, emak jangan tawar. Anak dia mau sekolah, bininya mau hari raya, kita tawar, sakit jantung dia. Kapan lagi kita membahagiakan dia? Oh, kok begitu mati lagi kita. Saya jalan di Mesir. Di Mesir waktu itu belum ada duit, masih mahasiswa, hidup udah disubsidi dari beasiswa. Datanglah anak kecil belakang menawarkan bunga. Mahasiswa mana ada duit? Ada duit saya beli. Tak sampai ya saya beli. Jadi saya kalau orang tak kenal, dibilangnya Ustaz itu orang keras, suara saya aja keras, hati saya ini lembut. Tak sampai bisa ini orang. Makanya yang mengatur jadwal di Medan ini tak saya. Karena kalau semua orang Medan yang Ustaz bisa ke musola kami bisa ke kantor kami bisa. Dia orang tak bisa menolak. Makanya saya kasih jadwal untuk Ustaz itu. Nah, jadi kalau ada yang menolak, aja dia. Jadi kalau ada orang mau datang ke rumah, saya tak jawab. Saya kasih sama ustazah. Nah, ustazah tolong orang. Itu juga tentang Instagram, YouTube, FB. Itu saya tak tahu password. Karena kalau saya tahu, saya orangnya tak bisa menolak. Berapa banyak komen di situ. Ustaz, jadikan aku yang kedua. Saya menolak. Banyak dong. Ustaz, bukan DM saya ya. Dia DM saya ya. Mana saya berani menolak. Tolong untuk yang ini nanti diedit. Harap kubur. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, makanlah gulai kambing. Sudah sangat lama saya tausiah. Di BPJS ini dapat kartu kuning. Terkait dengan berbuka puasa yang sekarang muncul beda, biasanya Allahumma laka sumtu. Yang berkembang sekarang zahabaz zaman. Allahumma laka sumtu. Hadis dhaif, jangan pakai. Jadi mana doa yang baru, Bang? Zahabaz zaman wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Saya cek lah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, dua-duanya noh. Jadi nanti bapak kalau didoakan Allahumma laka sumtu wa bika aman. Dhaif. Yang satu pun dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika aman wa ala rizqa sabtu rahmatika maramin dhaif. Dhahaba az-zama'u wa badalatil uruq wa sabatal ajru dhaif. Yang Allah mubarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar dhaif juga. Yang sahih itu mana? Bismillah. Nanti bapak ibu kalau mau buka Bismillah. Kenapa pendek kali bang? Itulah yang sahih. Ajma'al ulama, kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif. Ulama ijma' konsensus sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif. Silakan beramal dengan hadis dhaif. Nanti ada motivator. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Baik, apa salahnya? Jadi nanti kalau bapak kebetulan ngasih motivasi ke pegawai BPJS Ketenagakerjaan, karena kebetulan malam ini Ustadz tidak hadir dan malam ini kultum akan diisi oleh salah seorang dari pegawai BPJS Ketenagakerjaan, walaupun dia tidak Ustadz tapi hampir Ustadz. Lalu bapak menyampaikan. Bulan puasa ini adalah awalhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. 10 yang pertama adalah rahmah, 10 yang kedua adalah maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Datang jamaah. Itu dhaif Pak Ustaz. Memang dhaif, memang masalah buat lo. Jadi yang dhaif itu tak masalah. Kalau
Allah cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan masalah halal haram. Yang kedua, bukan masalah akidah. Yang ketiga, tak ada riwayatnya yang kazab, penipu, pembohong. Yang keempat, masih bernaung di bawah dalil sahih. Yang kelima, untuk motivasi beramal tak bermasalah. Jadi biar supaya selamat kita jangan dikritik orang, gimana Pak Ustaz? Tak usah kuatkan doanya. Karena ada orang baru-baru ngaji, kalau semangat-semangatnya, kebetulan ustaznya ceramah waktu itu, yang kuat adalah bahwa zaman wabtalatil urub. Datang pula ibu menjadi gara-gara. Allahumma laka syukur. Ini nengok bantai. Macam orang baru masuk silat, baru tahu 2 jurus, kan mau silat aja bawah. Macam tentara baru palang pintu. Kalau udah jenderal, kalem aja deh. Tantang orang, berani kau sama dia, minta punya pistol. Jelas Bu ya? Kenapa itu Ustaz tadi pas nanya jelas tuh ke ibu-ibu? Karena biasanya banyak yang tak jelasin di ibu-ibu. Kecuali di BPJS. Ustaz somad yang disayangi Allah. So sweet. Kalau di tempat lain, pertanyaan itu tulis tangan, kadang di kardus penutup botol. Kardus tempat minuman. Tapi di BPJS Ketenaga Kerjaan diketik, di print, digunting pula. Mana ada di kantor lain? Kalau dipuji orang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita tidak membesarkan Allah, mengapa lubang hidung kita? Saya kalau dipuji orang kan gitu. Masya Allah, Ustaz ini Ustaz yang masih muda dan luar biasa. Terasa itu mereka nggak kamu. Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga kalau dipuji orang. Ini ibu anaknya cantik ya. Langsung cepat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan langsung. Anak ibunya cantik ya. Siapa dulu mau? Berawal di awal Ramadan ini, saya mendengar lagu Chrisye. Jika surga tak pernah ada, masihkah kau mau bersujud padanya? Ada lagu Chrisye, ada juga lagu viral orang Aceh. Andai sujudku padamu, karena takut nerakamu, bakar aku dengan apinya. Andai ku sujud padamu, karena inginkan surgamu, palingkan aku darinya. Lupa pula saya. Apakah ada level tingkat keimanan dan ketakwaan dalam penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ada yang paling tinggi daripada ingin surga, dan ada yang lebih tinggi daripada takut neraka. Yang diinginkannya hanya cinta Allah. Makomnya, levelnya namanya mahabbah. Dan tokoh yang utama di bidang itu yang mengeluarkan statement ini, yang dinyanyikan Chrisye dan dinyanyikan oleh Rafli Kande, Bang Rafli Kande. Ini adalah tokoh namanya Maria Al-Qibtiyah. Namanya adalah siapa namanya? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah diabadikan namanya di Kairo sebagai sebuah nama masjid, Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah. Panjang umur, sehat badan, umroh kita dan singgah di masjid ini insyaallah. Allah senang masing-masing. Pak Ustaz, saya ini masuk berpuasa masih ingin dapat surga, boleh? Boleh. Yang nyuruh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Segeralah kamu beribadah karena ingin dapat surga. Idza da'antumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah masuk surga. Ya tak salah. Jadi kalau ada orang masuk minta, ya Allah, aku minta surga. Aku sudah tak berharap daripada surga Allah. Aku hanya berharap pada cintanya. Malam sembahyang subuh pun jam 7. Berarti tak sesuai. Orang yang tak peduli surga itu sholat malamnya hatta tatafattara qadamahu, bengkak kaki.
Orang yang tak peduli surga itu lagi siangnya tak tidur-tidur beribadah. Ini subuh pun bersatu sama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang cakapnya tak sesuai dengan perbuatannya, berarti gombal, tak betul. Maka saya tak berani mengungkapkan. Belum pernah saya bilang, ya Allah, aku tak ingin surga dan aku tak takut neraka. Aku hanya ingin cinta. Saya takut datang malaikat berbisik, dia ngomong gombal. Tapi bahwa ada orang selevel itu dia. Rabi'ah al-Adawiyah suatu ketika dia ditanya, Rabi'ah, ya, benci kau setan? Kata dia, tak ada tempat kebencian karena hatiku sudah dipenuhi cinta. Jangan ibu cakapkan begitu. Hatiku macam-macam kalau bapak itu nanti. Saya tak berani mengucapkan itu karena selalu sampai latah saya posting, tak ada lagi tempat kebencian dalam hati karena hatiku sudah dipenuhi oleh cinta. Tiba-tiba mengulat jamaah mau ngamuk tidak. Pas mengamuk apa kata jamaah? Berarti gak ada setan. Ustaz lah setannya. Dari DYU, memang mesti menulis begitu nama, tak boleh menjaga kode etik jurnalistik. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang gajinya? Karena mau memberi kebutuhan rumah tangga selalu dijatak, padahal gajinya besar. Ini pertanyaan ini datang dari pemain naturalisasi. Ada orang BPJS ini titipan dari tetangganya. Tahu dia sudah semua akan ceramah di BPJS, tolong kau tanyakan. Ini perlu saya klarifikasi. Nanti muncul komen macam-macam di channel Ustaz Abu Somad Official, subscribe, like, share, dan ibu punya 5 hak terhadap bapak. Yang 5 hak ibu, hak itu milik ibu. Kalau tak dikasihnya dosa besar mereka. Dan 5 ini merupakan kewajiban bapak. Yang pertama, makan. Terjemahan Inggris. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kubis. Sudah lama Abu Somad ceramah, baru di BPJS dah ada terjemahan Inggris. Yang pertama, jangan dijatah-jatahnya makan, karena ibu bukan pengemis, tapi ibu mengambil hak ibu. Jadi saat ibu minta belanja, itu ibu bukan meminta, tapi ibu mengambil. Posisi ibu bukan di bawah, ibu mengambil hak ibu. Yang kedua adalah pakaian. Jadi kalau nampak ibu nanti ada orang di Medan yang bajunya tak cukup kain, itu termasuk yang teraniaya. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Rumah itu hak ibu. Yang keempat adalah pendidikan. Dialah yang mendidik ibu. Macam mana bacaan Quran ibu, fikih ibu, akidah ibu. Tapi karena dia tak sanggup mendidik, dibawanya ibu ke masjid karena di kantornya tak ada pengajian. Beda dengan di BPJS. Yang kelima adalah, makanya petani tak banyak berbuka saking kenyangnya udah kena pujian ini. Ada nanti tanya istri orang ini bertanya, abang biasanya semangkuk ini, kenapa kenyang kali aku tadi? Yang kelima adalah perhatian. Perhatian itu bukan hadiah dari bapak, tapi itu adalah hak ibu. Ibu mestinya tiap hari mengatakan, kok belum perhatian aku? Datanglah seorang perempuan, namanya Hindun. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, tahun ke-8 Hijrah. Waktu Nabi membebaskan kota Makkah, datang Hindun. Ya Rasulullah, ya, inna Aba Sufyan rajulun syahid. Nama lakinya Abu Sufyan. Suamiku itu pelit betul ya Rasulullah. Sama macam laki ibu. Ya
laki itu pelit betul ya Rasulullah. Dijatahnya makankan. Bolehkah ku ambil duitnya itu untuk memenuhi kebutuhan kami? Kata Nabi, boleh. Itulah dalil ibu boleh mengambil duit dia. Tuntun, dengarkan baik-baik. Itulah dalil istri boleh mengambil duit lakinya selama standar urf wa ashiruhun nabil ma'ruf. Urf maksudnya tak sama antara kita di Medan dengan di Papua. Kira-kira kalau di Medan ini standar, jangan pula makan orang kaya, jangan pula makan orang terlalu susah. Yang pertengahan berapalah agak-agaknya sebulan. Kalau standar orang Medan sebulan 5 juta, laki mengasih 500.000, maka ibu boleh mengambil 4 juta setengah. Kita mau makin serak. Dua, pertanyaan dari Bapak R. Bagaimana pandangan Islam jika pasangan kita mencintai orang lain? Orang tersebut begitu juga kebalikan. Perbuatan manusia ini dua. Ada namanya ikhtiariyah pilihan, ada namanya ijbariyah keterpaksaan. Saya lahir sebagai orang Sumatera Utara, lahir di Kabupaten Asahan, Desa Silau Laut, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Itu pilihan atau keterpaksaan? Keterpaksaan, bukan pilihan. Kalaulah pilihan datang malaikat, kau mau lahir di Amsterdam atau di Australia, ini keterpaksaan. Jadi ini bukan pilihan kita. Tapi saya siang ini tausiah mau duduk atau berdiri, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Yang dihukumi halal haram itu ada pada cerdas. Itu enaknya ceramah di UBJS. Tak perlu kita terlalu lama menjelaskan, cukup 2 kali paham ya. Yang dihukumi halal haram itu ada pada pilihan, pada keterpaksaan tidak. Satu contoh terkait dengan siang Ramadan. Jangan lihat dari aspek lainnya. Tidur seseorang siang, mohon maaf, beribu maaf, keluar sperma, batalkah puasanya? Karena bukan pilihan dia. Ketika pilihan baru batal. Kalau tidak pilihan tidak batal. Nah, sekarang pertanyaan. Jatuh cinta kepada pasangan kita, mencintai orang lain. Ibu, acara bukber buka bersama, reuni SMA. Pas sedang ngomongin kolak tadi, nampak lah. Muncul benih-benih. Sekarang saya tanya, itu pilihan atau keterpaksaan? Kesalahan. Di situ orang BPJS salah. Jatuh cinta itu keterpaksaan. Bahwa ibu ketemu lagi dengan mantan SMA lalu muncul benihnya, keterpaksaan. Tapi meminta nomornya dan berkirim kabar, yang dihukumi itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Jelas? Makanya kadang ada orang tanya, itu pilih kan? Iya. Tapi kau ganteng, kaya, kenapa? Ini keterpaksaan. Orang jatuh cinta itu kita tak bisa memaksa orang untuk cinta dan untuk benci. Saya tak akan paksa anak saya untuk nikah dengan orang pilihan saya. Begitu juga dengan keponakan saya. Saya akan tanya aja, kau suka sama siapa? Asal jangan kau buat dosa, akan kunikahkan engkau. Karena cinta tak dapat dibeli dengan uang. Saya ini orang tua yang